Hai, kali ini kita akan belajar C# dasar part 3. Yang mau saya bahas adalah scope, konversi, dan operator ya. Seperti biasa kita create new project. Kita bikin yang console application ya, cari yang .NET Framework. Oke, .NET Framework ya. .NET Framework kita bikin dasar pemrograman part 3. Oke. Nah, oke, enter. Tidak create. Nah, saya mau bahas tentang scope. Oke. Scope adalah posisi di mana variabel mempunyai sebuah arti. Gimana maksudnya? Oke, saya bikin sebuah fungsi di sini. Private void scope. Oke. Nah, saya bikin variabel di sini var a sama dengan 1. Oke. Kemudian saya bikin scope lagi satu lagi di sini, var b sama dengan 2. Oke. Kemudian saya bikin scope lagi di sini, var c sama dengan 3. Oke. Nah, kita mempunyai 3 variabel a, b, dan c. Oke. Variabel a kita bisa akses di sini. A ya sama dengan misalkan 4. Bisa nih, nggak error. Di sini juga bisa. Misalkan kita coba a sama dengan 5. Oke. Di dalam sini bisa juga a sama dengan 6. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba yang B. B, kalau kita akses di sini, B sama dengan, nah, nggak ketemu nih B-nya. Ya, B sama dengan misalkan 3. Nggak bisa, error. The name B doesn't exist in the current context. Jadi B ini nggak bisa diakses di scope yang pertama. B hanya bisa diakses di scope yang kedua. Ya, saya anggap ini scope pertama. Scope pertama di sini. Oke. Sini scope kedua. Kemudian di sini saya jelaskan ini scope ketiga. Oke. Nah, ya. B nggak bisa diakses di sini. B bisa diaksesnya di sini. B sama dengan 3. Bisa, nggak error. Berikutnya yang di scope ketiga. Scope ketiga B bisa diakses nggak? Bisa. B sama dengan 5 misalkan. Bisa. Ya. C juga di sini ya. Kalau C pasti bisa ya. C sama dengan 4 gitu. Bisa. Nggak masalah ini. Ya. Oke, itu. Tapi C hanya bisa diakses di scope yang ketiga. Pada saat kita akses C di sini nggak bisa. Akses C di luar sini juga nggak bisa ya. Nah, itu yang kita namakan dengan scope ya. Jadi scope itu di mana sebuah variabel mempunyai sebuah arti. Oke. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang konversi atau conversion ya. Konversi bisa dilakukan jika nilai dari sebuah tipe data memungkinkan. Ingat, jadi ada namanya konversi di C# dan nggak semua bisa dikonversi. Konversi itu hanya bisa dilakukan jika nilai dari sebuah tipe data memungkinkan. Oke, kita coba pertama di sini bikin fungsi ya. Misalnya kita bikin fungsi private void konversi. Ya. Versi. Oke. Nah, sebagai contoh, misalkan integer harga sama dengan 100. Oke. Nah, tipe data harga itu adalah integer. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan integer, kita mau convert ke byte. Byte ya. Misalkan beli
sama dengan harga. Oke. Nah, error cannot implicitly convert type integer to byte. Ya, nggak bisa nih di convert. Oke. Nah, cara convertnya gimana? Cara convertnya adalah kita kasih di sini byte. Oke, bisa nih convert ya. Nah, sekarang kita balik. Misalkan ada namanya kayak di atas deh, sini. Dari byte ke integer ya. Misalkan di sini byte angka sama dengan 50. Terus integer total angka sama dengan 50. Oke. Langsung bisa nih. Ya. Nah, kenapa kalau dari byte ke integer itu langsung bisa, sedangkan dari integer ke byte itu nggak bisa, harus di namanya konversi ya. Ini namanya adalah implicit conversion dan ini namanya explicit version. Jadi pada saat variabel atau tipe data yang mau dikonversi itu memungkinkan dan langsung bisa, maka nggak perlu pakai istilahnya konversi depannya ya. Tapi kalau nggak memungkinkan, itu mau nggak mau kita harus kasih tahu seperti itu. Oke. Nah, seperti misalkan float, tipe data float ya. Float, kalau desimal kita maunya misalkan F, udah ini sama dengan 1,5. Nah, error nih. Kenapa? Karena selalu double, kita harus kasih F di belakangnya ya. Jadi kalau di C# itu 1,5 itu otomatis nilainya double, padahal kita mau bikin float. Nah, dari float mau ke integer. Oke. Integer hasil convert sama dengan F. Error cannot implicitly convert float to integer. Oke, harus dikasih tipe datanya di depan, konversinya integer ya, seperti itu. Ini contoh kita melakukan konversi antara yang implisit sama eksplisit ya. Kemudian ada namanya non-compatible type. Oke. Apa itu non-compatible type? Oke, misalkan saya punya di sini var number sama dengan 1 2 3 4 5. Oke. Nah, kemudian saya punya tipe data, berarti ini apa? String ya, tipe datanya string ya. Oke. Nah, itu tipe data string. Kita mau rubah jadi integer. Misalkan var i sama dengan number. Oke. Nah, sorry, bukan var i sama dengan ini integer ya. Ya, integer. Integer i sama dengan number. Nggak bisa nih, cannot implicitly convert type string to integer. Oke, kalau tadi kita nggak bisa seperti ini, kita langsung pakai explicit conversion yang langsung kasih in di depan ya, atau casting in di sini. Ini in nggak bisa juga. Kenapa? Karena tipe string ini non-compatible type untuk di convert. Caranya gimana? Kalau string mau jadi number, kita bikin di sini convert ya. Jadi kita harus pakai fungsi untuk convertnya. Convert dot to integer 32 misalkan. Nah, oke. Nah, seperti ini caranya. Convert to integer 32.
Nah, kita bisa keluarin, misalnya kita console write line cw, misalkan kita i ya. Nah, kita jalanin Ctrl F5 ya, 1 2 3 4 5 ya. Jadi cara convert string ke number itu seperti ini, convert to integer 32. Nah, sekarang misalkan kita coba lagi, oke, ke byte. Nah, byte kita coba rubah jadi ini, jadi byte, convert to byte. Oke, nah gini kita jalanin ini. Ingat nggak kemarin byte itu maksimal 255, ini pasti error. Kita jalanin, oops, error ya. The value either too large or too small for unassigned byte ya. Nah, kalau mau lihat errornya di konsol, kita pakai Ctrl F5. Nah, ini error, nggak bisa. Ini yang disebut dengan namanya overflow. Jadi di mana sebuah variabel nilai yang diberikan itu melebihi dari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Oke, jadi kalian harus berhati-hati untuk melakukan konversi ya. Kalian lihat dulu. Nah, kalau takut error programnya, di C# itu ada namanya error handling atau kita sebut dengan try catch ya. Itu ada di kelas exception, cuman kita coba try catch saja ya. Gimana caranya try catch? Kita blok di sini, kemudian Ctrl KS ya. Ctrl KS itu shortcut buat pakai try catch. Nah, kalian ketik try. Nah, di sini ada try, enter. Oke. Nah, nanti ya, di sini yang kalian bikin otomatis masuk ke dalam try catch ya. Ini. Oke. Nah, dihapus aja. Nah, ini ganti dengan console write line. Nah, kalian udah tahu nih. Nah, errornya bakal error kan? Bakal error. Kita tulis di sini value byte melebihi nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, jadi program kalian kalau error mudah dipahami. Kita coba ya, Ctrl F5. Oke, value byte melebihi nilai max atau nilai min. Ya, jadi pada saat di sini melakukan convert error, dia akan lari ke catch dan errornya lebih mudah untuk dibaca. Kalian bisa tangkep lah errornya. Oke. Oke, kemudian kita coba satu lagi untuk boolean ya. Misalkan saya punya string di sini is number sama dengan true. Oke. Nah, kita akan bikin di sini boolean wall. Boolean hanya mempunyai dua tipe data, yaitu dua value, yaitu true or false ya. Kita ganti di sini adalah eyeball. Misalkan, nah di sini convert to boolean. Ini diganti is number ya. Kemudian di sini ganti eyeball. Oke. Nah, kita lihat, kita jalanin Ctrl F5. Okay. True ya. Nah, kalau ini kita ganti 0 misalkan, Ctrl F5. Nah, dia nggak ngerti nih, padahal harusnya kalau 0 itu kan false ya, tapi ini kan string 0. Oke, jadi kalau boolean di sini harus ganti false. Oke. Ctrl F5. Oke, false. Nah, false yang muncul di sini bukan false string ya, karena yang kita ambil adalah ball. Oke. Nah,
Mungkin kita coba lagi sekali lagi supaya nggak bingung. Di sini ada misalkan kita ganti integer ya, kita jangan pakai variabel sini, kita ganti integer. Integer is number sama dengan 0. Oke. Nah, kita ini harusnya false. Oops. Control F5 ya, false tuh. Jadi benar ya, ini adalah sudah di-convert menjadi boolean. Oke. Kalau kita ganti angka 1 di sini, Control F5 jadi true ya. Jadi untuk merubah variabel tipe data dari string atau dari integer ke boolean itu bisa di-convert selama nilainya betul. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang operator, arithmetic, comparison, assignment, logical, and bitwise. Ini bitwise sebenarnya jarang dipakai, sekedar tahu aja, biasanya untuk API atau bikin enkripsi ya, kurang lebih pakai itu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Operator ini kita pindahin ke bawah dan oke. Operator yang pertama adalah arithmetic ya. Saya ada gambarnya arithmetic ya, seperti ini. Adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan remainder atau modulo ya. Ini hasil bagi ya. Kita contohin aja, misalnya kita punya integer A sama dengan 1, integer B sama dengan 2 ya. Terus integer C sama dengan A tambah B ya. Console write line C. Oke, ini hasilnya pasti 3. Control F5, oke, 3 ya. Sama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Nah, ini pembagian nih. Kita lihat ya, kalau A 1 dibagi 2 itu kan harusnya 0,5 ya. Kita lihat hasilnya 0. Salah dong. Kenapa 0? Karena tipe datanya integer ya. Supaya hasilnya 0,5 gimana? Oke. Kita di sini ganti jadi desimal. Ya, ganti jadi desimal, desimal, desimal ya. Jadi ingat-ingat nih. Coba Control F5. Oke. Hasilnya 0,5, 0.5 ya. Oke. Nah, kemudian modulo. Kalau modulo gimana? Nah, modulo kalau 1 dibagi 2 ya modulonya 0. Jangan ini deh. Oke. Misalkan 9 bagi 2. Sorry, 9 modulo 2. Harusnya berapa? 1 ya. Kita coba lihat. Control F5. Ya, benar 1 ya. Dapat dari mana 1 ini? Jadi kalau 9 dibagi 2 itu sisa hasil baginya 1 ya. 9 bagi 2 kan ada 4 tuh, 4 kali 2 8 kan, masih ada 1. Contoh lagi misalkan yang modulonya jadi 2 apa ya, misalkan tapi nggak bisa dibagi 2, bagi 3 deh. Terus ini 11 ya, 11 modulo 3. Oke, kita lihat hasilnya 2. Oke, ini adalah sisa hasil bagi ya. Gampang ya, aritmetik. Nah, aritmetik juga ada satu lagi ya, ada increment sama decrement ya. Ini cara singkat untuk penambahan atau pengurangan ya. Nah, misalkan di sini kita rubah A sama dengan 1, B sama dengan A. Oke. Kemudian kita hapus ya.
Ini kita ganti jadi integer. Ini kita ganti juga jadi integer. Nah, ini kita console write line, misalkan kita pakai A sama dengan, kita mau lihat nilai A, terus B, kita kasih nilai B. Oke. Nah, kalau kita bikin A++, ya, di sini nilai A ditambah 1. Oke, kita coba jalanin. Oke. A++ artinya A sama dengan A tambah 1. A-nya jadi 2, B-nya tetap 1. Ya. Ini adalah metodenya. Kalau yang A++ ini ada namanya postfix, jadi ditambahnya di belakang. Nah, ada juga ditambahnya di depan, plus A. Oke. Nah, kalau plus A, ini beda sama A++. Ya, kita coba Ctrl F5. A2, B-nya jadi 2. Hati-hati ya, jangan kebalik. Ini namanya prefix, jadi penjumlahan di depan atau penjumlahan di belakang. Ya, intinya kalau di depan itu B-nya akan menjadi 2, ya, dan A-nya pun jadi 2. Tapi kalau di belakang A-nya jadi 2, B-nya tetap 1. Oke, ingat ya. Gitu. Kemudian ada assignment. Assignment ini gampang ya, kayak A sama dengan 1, nilai A sama dengan 1, plus sama dengan A plus sama dengan 3, artinya A sama dengan A plus 3, ya. Gampang, ini pengurangan, perkalian, dan pembagian, ya. Mirip sama kayak operator. Oke. Kemudian ada logical. Oke. Nah, kita buka logical, ini ada and, or, not, ya. Ini. Nah, logical ini biasanya bergabung sama comparison, ya. Logical kalian lihat cuma ada 3, and, or, not. Oke, dan kemudian kita jadi comparison. Nah, comparison itu equal seperti ini, not equal, greater than lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke. Sama yang terakhir bitwise, mirip seperti logical tapi jarang dipakai, ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus logical sama comparison, ya. Logical, ya, dengan comparison. Oke. Oke. Nah, logical dan comparison. Nah, ini yang sering digunakan dalam dalam ya if, do while ini pasti pakai logical, ya. Kita coba aja langsung. Banyak sekali buka. Oke. Nah, logical dan comparison itu akan dipakai bersamaan biasanya. Ini kita kasih angka 2, console write line. Nah, ini kita komen aja, ya. Komen, kemudian kita bikin. Nah, misalkan A lebih besar sama dengan B, comparison. Hasilnya A1, B2, A lebih besar dari B? Enggak. Berarti ini akan menghasilkan false. Ctrl F5, false. Oke. A lebih besar sama dengan B, or B sama dengan 2. Ini false, ini true. Hasilnya apa? Kalau false ketemu true dan ininya or, itu akan menghasilkan true. Ya, jadi kalau or salah satu true, dia true. Tapi kalau and, nah ini and, ya, and itu akan menghasilkan false. Ya, kalau and dua-duanya harus false. Ya. Nah,
Kalau misalkan A tidak sama dengan B, oke ya, tanda seru ini menyatakan not ya. Jadi A tidak sama dengan B, betul. B sama dengan 2, dua-duanya betul, maka hasilnya true ya. Oke, ini cara melakukan operator dari arithmetic, comparison, assignment, logical sama bitwise ya. Oke, silahkan mencoba.